Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata ya. Seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita bicara sedikit tentang bagaimana di tahun 2024, masih sekitar setahun kurang ya, akan terjadi peristiwa pemilu. Tentu ini menjadi catatan penting kita juga buat di Bali, bagaimana menciptakan suasana kondusif. Karena biasanya kalau sudah musim pemilu ini agak panas situasinya. Dan kita akan wawancarai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Gusti Ngurah Wirenata. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ngurah. Om Swastiastu, Pak Man. Kabar sehat ya? Siap, sehat selalu. Astungkare. Kalau mungkin masyarakat juga sudah pernah mendengar Kesbangpol itu apa, tapi mungkin Ngurah perlu sedikit mengulas. Kesbangpol itu sebenarnya apa sih fungsi tugasnya, Ngurah? Terima kasih Pak Man. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Jadi secara singkat kita Badan Kesbangpol adalah melaksanakan tugas perbantuan. Artinya sebenarnya melaksanakan urusan pemerintahan umum kan begitu. Jadi yang sebenarnya ini urusannya urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Jadi antara lain ya seperti kurang lebih seperti tadi Pak Man sampaikan, ya pelaksanaan pemilu salah satunya. Sebenarnya pemilu ini kan tugasnya tugas pemerintah pusat. Ya cuman kita yang di daerah yang menjadi salah satu fasilitator dalam hal ini. Itu kurang lebih Pak Man. Jadi sampai tugas-tugas yang lain seperti yang sempat kita bicarakan tadi, ya tentunya penanganan deteksi dini dan lain sebagainya, juga ada politik dalam negeri, kemudian masalah wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, dan juga diperluas kemudian yang terakhir dengan kita juga menangani terkait dengan ketahanan budaya, ipolek sosbud lah istilahnya seperti tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Man. Artinya secara prinsip Kesbangpol adalah badan yang punya tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pusat yang dilaksanakan di daerah. Itu kurang lebih. Terutama di bidang politik, di bidang politik, sosial budaya, kewaspadaan nasional, juga ya, dan ideologi tentunya. Tapi ada juga yang menangani tentang ormas juga ada ya? Salah satunya. Gitu. Salah satunya kita juga di sini melakukan pendaftaran, pembinaan juga tentunya terkait dengan organisasi kemasyarakatan, kemudian juga ada forum pembauran, kemudian juga FKUB, jadi kerukunan umat beragama, ya termasuk tentunya di dalam adalah majelis-majelis keagamaan juga menjadi ranah tugas kami di Kesbangpol. Intinya bagaimana membantu pemerintah daerah menciptakan suasana yang harmonis, kondusif, aman gitu ya? Nah itu kurang lebih. Di daerah. Jadi salah satu tugas pokok kita ya seperti itu Pak Man. Baik. Jadi, kalau kita bicara tentang pemilu, gimana? Jadi kan ini sudah proses juga ya. Di KPU juga sudah mulai proses, ada pendaftaran DPD, kemudian partai politik dan lain sebagainya. Apa ada upaya-upaya yang dilakukan juga oleh Kesbangpol sesuai dengan fungsinya untuk bagaimana ya seperti tadi menciptakan suasana Bali yang tetap kondusivitasnya terjaga menjelang pemilu 2024? Seperti yang kita ketahui Pak Man, jadi Kesbangpol kan salah satu tugas pokoknya adalah menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pemilu. Yang tentu harapan kita adalah pemilu bisa terlaksana dengan damai, harmoni, dan lain sebagainya sehingga tercipta keamanan secara menyeluruh. Nah salah satu yang sudah pasti dilaksanakan oleh Kesbangpol adalah melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait kepemiluan, apakah itu KPU, Bawaslu, dan termasuk tentunya adalah aparat keamanan. Jadi di sini juga di samping disediakan ada bantuan untuk partai politik, juga termasuk pendanaan terkait dengan pemilu kada, jadi pemilihan gubernur beserta wakil gubernur, dan juga pemilihan bupati beserta wakil bupati dan wali kota beserta wakil wali kotanya. Itu salah satunya yang kita fasilitasi, sehingga dalam hal ini kita juga sudah mulai bergerak. Kita sudah sering mulai merapatkan barisan, ya tentunya dengan pihak-pihak yang sangat bersentuhan dengan hal ini, antara lain KPU, Bawaslu, dan tentunya pihak keamanan baik TNI maupun Polri. Nah, dengan harapan kita tentunya ke depan pemilu itu betul-betul bisa berlangsung dengan baik. Dan yang tidak bisa dilupakan tentu teman-teman di Kesbangpol juga mempunyai, boleh dikatakan tugas tanggung jawab secara moral untuk melaksanakan pendidikan politik.
Oh, ada juga. Jadi salah satunya, sehingga harapan kita masyarakat, khususnya apalagi kalau tidak salah data yang ada di KPU untuk pemilu 2024, pemilih pemula ini kan sangat besar sekali persentasenya. Hampir mendekati mungkin 40% ya. Pak. Hampir 40% adalah pemilih pemula. Jadi ada di rentang usia 17 sampai 23 yang mungkin di 5 tahun yang lalu pemilu sebelumnya 2018 belum mempunyai hak pilih, tapi sekarang kan hampir semua. Jadi ketika itu mereka mungkin 16 plus atau 17 minus sedikit. Ya sekarang lah kesempatan mereka memilih. Dan ini prosentasenya sangat besar. Yang mestinya memang harus diimbangi juga dengan pendidikan politik yang baik, sehingga masyarakat khususnya pemilih pemula ini mempunyai pandangan, mempunyai pengertian tentang pentingnya pemilu sebagai salah satu indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pentingnya pemilu dan bagaimana juga mereka kaum milenial ini melaksanakan kewajiban politik mereka ini dalam demokrasi dengan baik ya. Salah satunya itu tidak dengan cara-cara yang kemudian menciptakan disharmoni. Itu juga bagian dari Kesbangpol Mas punya. Kurang lebih seperti itu, karena di pendidikan politik itu kan mencakup hampir seluruhnya terkait dengan upaya-upaya kita untuk menciptakan pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu ya. Jadi sehingga ke depan pemilu betul-betul terlaksana dengan baik dan juga masyarakat kita mempunyai pemahaman yang baik juga terkait dengan agar demokrasi kita juga semakin dewasa. Semakin dewasa begitu. Tidak mudah terpicu oleh hal-hal yang kemudian bisa membuat mancing kericuan, keributan gitu. Kurang lebih. Berarti KPU, Bawaslu dengan partai politik juga menjadi partner kita, salah satu di antaranya yang ya boleh dikatakanlah yang menjadi teman kita selama dalam proses ini. Karena bagaimanapun ya kita fasilitator lah. Jadi pelaksananya tentu adalah ada di KPU, Bawaslu kan betul. Jadi kalau sampai ini kan menjelang kira-kira lagi berapa bulan lagi ya pemilu sekitar sudah kurang dari setahun. Setahun ya. Kan 14 Februari. Kalau Kesbangpol Kesbangpol Bali melihat masih aman ya, masih relatif. Untuk Bali belum ada area-area yang kita bisa pastikan sampai hari ini. Jadi astung kare. Jadi mudah-mudahan situasi kondisi terus membaik seperti saat ini. Ya walaupun sebenarnya secara teori kita sudah masuk ke tahun politik, Pak Man. Iya. Karena jadi proses boleh countdown-nya kemarin kan 14 Februari berarti sudah setahun ini kan. Kita sudah malah masuk April berarti sudah setahun kurang pelaksanaan pemilu. Mudah-mudahan lah berlangsung terus, landai, aman, damai, harmoni begitu sehingga ketika puncaknya tiba di 14 Februari 2024 Pilpres dan Pilegnya ini bisa terlaksana dengan baik. Karena yang agak-agak rawan ya nanti kan di masa kampanye seperti kampanyenya partai politik jelang Pilpres. Nah, pendeteksiannya dalam bentuk apa? Apakah memang ada petugas-petugas khusus atau memang ada tim khusus atau seperti apa? Pendeteksian kira-kira potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Di Permendagri dijelaskan juga bahwa kita memang ada semacam tim pemantau dan itu pun memang sudah harus mulai diaktifkan. Ada Permendagri ya. Jadi itu secara skopnya juga secara nasional, Pak Man ya. Jadi ya, kita bisa deteksi. Jadi dan ini terlaporkan dan terpusat semua. Jadi kita bisa pantau langsung seperti apa kesiapan di daerah, ya, termasuk ketika ada potensi-potensi konflik pun sudah bisa kita deteksi dan kita laporkan untuk selanjutnya dibahas, sehingga juga sekaligus ditentukan seperti apa penanganannya, sehingga tidak sampai meluas, artinya bisa dicegah dini lah dari awal. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang sudah ada Permendagri yang mengatur mungkin prosedurnya, SOP-nya dan sebagainya sudah ada ya. Dan itu aplikasinya ada. Aplikasi itu sudah berbasis data dan ada aplikasi yang mewajibkan setiap Kesbangpol provinsi dan juga kabupaten dan itu semua ngeling jadi ke pusat sehingga pusat pun bisa memantau. Jadi bagaimana situasi di daerah termasuk di kabupaten kota sudah terpantau. Jadi terlaporkan semua dan itu real time kalau tidak salah. Jadi sudah bisa
dipantau oleh Kalau teman-teman. kita bisa tentang partai politik, apakah memang ada misalnya semacam pertemuan rutin dilakukan oleh Kesbangpol Bali dengan ketua-ketua partai politik untuk menjelang pemilu ini? Atau Pasti hanya itu. komunikasi-komunikasi? Kalau kita komunikasi selalu ada, baik walaupun tidak langsung barangkali dengan ketuanya, paling tidak adalah komunikasi di bawah. Seperti yang terakhir kita terkait dengan bantuan partai politik dan lain sebagainya kan kita berusaha juga mensupport teman-teman di partai politik Ya. untuk melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan pemilu ini. Ya. Tadi disebutkan ada dana untuk partai politik ada ya, bantuan ada. itu sudah disalurkan atau seperti apa? Kalau yang tahun lalu sudah, mudah-mudahan yang akan datang untuk di tahun 2023 ini sedang kita proses. Jadi kebetulan ada Pak Made di sini yang menangani salah satunya. Jadi kita sedang berproses menunggu LHP dari BPK. Mudah-mudahan begitu, karena prosesnya memang aturannya mensyaratkan seperti itu bahwa bantuan partai politik ini baru boleh dicairkan setelah LHP BPK turun. Jadi kita harapkan mudah-mudahan per hari ini kami baru dapat kabar. Jadi BPK akan menyampaikan LHP-nya sehingga mungkin besok sudah bisa kita proses administrasinya. Dan syukurlah untuk Bali LHP dari BPK menyatakan tidak ada masalah terkait dengan penggunaan bantuan partai politik di tahun 2022. Sehingga 2023 bisa segera kita proses. Ini tiap tahun dapat ya? Tiap tahun kita ada untuk 8 ya. 7 partai politik. 7 partai politik. Yang karena yang mendapatkan kursi. yang kursi dari untuk ke-55 yang di orang yang di DPR provinsi ada 7 partai ya. Itu kan berdasarkan suara sah setiap partai perhitungannya. Dan tergantung jumlah suara ya. Suara, Totalnya berapa? Kalau Haji masih ingat kalau total bantuan politik dana ini? Yang pasti untuk tahun ini masih kita memakai patokan yang lama yaitu 7.500 per suara sah. Jadi berapa umpama partainya ya pasti. Jadi kalau dihitung seluruhnya dari 7 partai politik yang sekarang punya kursi di DPR provinsi kurang lebih 16 M seluruhnya dalam setahun. Jadi itu terbagi habis. Ya tentu tergantung kursinya, tergantung suara sah pada saat pemilu di 2018. Kalau dapat banyak kursi, banyak suara otomatis suara kalikan 7.500 seperti ini. Ini jadi berita gembira ya buat partai politik akan segera cair. Baik, sebagai closing statement dari Junglah sebagai Kepala Badan Kesbangpol Bali, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV, masyarakat Bali menjelang pemilu 2024. Kemudian termasuk juga kepada partai politik mungkin, silakan. Jadi harapan kami dari Kesbangpol, tentunya mewakili pemerintah Provinsi Bali, berharap mudah-mudahan pemilu tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan baik, jadi aman, damai, dan harmoni, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang tentunya sesuai dengan pilihan kita bersama, sehingga Bali makin ajag, makin tentram, damai. Seperti itu kurang lebih Pak Man, harapan kita. Terima kasih Haji Ngurah atas waktunya dan demikian pemirsa Bali TV wawancara saya dengan Kepala Badan Kesbangpol Bali. Ya tentu memang jadi harapan kita bersama pemilu berjalan dengan baik, pemilu semakin mendewasakan cara kita berdemokrasi ya, Bali aman, tentram, terpilih pemimpin yang terbaik, itu yang harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.